Kehancuran kelas menengah bakal tiba. Belakangan ini banyak orang, khususnya para pakar ekonomi yang meramal kelas menengah bakal hilang dari tatanan ekonomi kita. Dan nanti yang tersisa hanyalah kelas kaya dan miskin. Itu berarti nanti akan ada dua pilihan atau golongan, yaitu yang kelas menengah akan naik ke atas dan menjadi kaya, atau kelas menengah akan turun dan menjadi kelas miskin. Tapi dari kemungkinan yang bakal terjadi adalah kalau kelas menengah ini akan masuk ke golongan miskin dan sangat sulit untuk bisa naik ke golongan kaya. Dan saat ini negara kita juga sedang dilanda yang namanya middle income trap, yang menjadikan negara kita itu sulit untuk keluar dari zona negara berkembang. Nah, di video ini, Mimin akan membahas benar gak sih kalau kelas akan hilang dan semuanya bakal masuk ke golongan miskin. Sebelum masuk ke pembahasan intinya, Mimin mau bagi video ini ke 3 bab. Mulai dari bab pertama, yaitu pengenalan kelas menengah. Di bab ini, Mimin akan menyuguhkan kamu beberapa fakta tentang kelas menengah. Kemudian di bab kedua nanti, Mimin akan membahas soal keadaan ekonomi yang bikin kelas menengah akan hilang. Dan yang ketiga, gimana sih cara kita keluar dari kutukan ini? Well, pastikan kamu nonton video ini sampai habis, biar kamu tahu nih, kenapa banyak orang yang ngeramalin kelas menengah bakal hilang. Dan pastikan juga kamu sudah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update video berikutnya dari Mimin. Well, mengacu pada kategorisasi yang pernah dibuat oleh Bank Dunia, memakai data tahun 2016 mengatakan kalau kelas menengah terdiri atas 2 subkelompok. Pertama, calon kelas menengah, dan yang kedua, kelas menengah. Jumlah keduanya sangat besar, berkisar 168,3 juta orang, terdiri atas 114,7 juta orang di kelompok aspiring middle class dan sisanya orang middle class. Jumlah itu setara 64,5% dari total populasi RI pada 2016 yang mencapai 261 juta jiwa. Nah, berdasarkan kategori itu, menandakan kalau kelas menengah sebagai kalangan dengan pengeluaran antara 3,5 kali sampai 17 kali lipat garis kemiskinan per kapita per bulan. Kemudian, BPS sendiri mengatakan, orang yang kategori kelas menengah seenggaknya mengeluarkan uang mulai dari 1,7 juta rupiah hingga 8,6 juta rupiah per bulan. Sedangkan orang yang di subkelompok menuju kelas menengah punya pengeluaran mulai dari Rp760.929 hingga Rp1,77 juta sebulan. Nah, dari data yang sudah Mimin bagikan tadi, kamu harusnya berpikir kalau kelas menengah ini menjadi core utama bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Karena dari populasi sendiri, kelas menengah ini lebih dari setengah jumlah populasi penduduk RI. Ini terbukti dari kajian Bank Dunia berjudul Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class, yang dirilis Januari 2020, nyebutin kalau kelas menengah Indonesia merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi kelompok ini tumbuh 12% setiap tahun sejak 2002, dengan jumlah 47% dari seluruh konsumsi rumah tangga Indonesia. Kalau kita bahas soal keadaan ekonomi, itu pasti erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Karena berbagai kebijakan inilah menjadi penentu keadaan ekonomi di sebuah negara. Nah, di bab 1 tadi, Mimin sudah menjelaskan kalau kelas menengah menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Jadi kalau mau bikin kacau ekonomi Indonesia, kacaukan saja kelas menengah ini. Dengan apa? Yaps, dengan program-program yang bisa memberatkan mereka. Contohnya kayak Tapera, PPN naik jadi 12%, akses pendidikan yang semakin sulit, dan beberapa kebijakan lainnya. Coba kamu sekarang mikir, kalau pemerintah menerapkan banyak program ekonomi untuk seluruh warganya, itu tentunya menambah beban keuangan banyak orang. Apalagi kita sekarang bahas soal kelas menengah. Kelompok ini dibilang nanggung. Kaya nggak kaya, miskin juga nggak miskin. Dan jatuhnya masih labil dalam segi ekonomi. Kalau terus-menerus diberatkan oleh kebijakan-kebijakan yang ada, justru beban yang ditanggung oleh kelas menengah ini semakin berat. Kalau sudah berat, terus akhirnya nggak mampu. Siap-siap aja jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Ngomong-ngomong soal kebijakan nih, baru-baru ini kan pemerintah mengeluarkan program tabungan perumahan rakyat, Tapera. Nah, sejak kebijakan ini diusulkan, hampir semua golongan menolak. Dan nggak ada yang pro sama sekali, kecuali pejabat pemerintah.
Sekelas pengusaha yang jatuhnya ekonominya di atas rata-rata karyawannya ikut menolak. Apalagi karyawan yang gajinya pas-pasan. Sudahlah dibebani oleh BPJS dan lain-lain, ditambah juga harus dipotong untuk tapera ini. Itulah mengapa tapera ini sebenarnya merugikan sebagian besar orang. Memang, tujuan pemerintah mengadakan program tapera katanya untuk membantu masyarakat membeli rumah mereka sendiri. Tapi secara hitung-hitungan, ini tuh gak masuk akal. Iuran yang kita setor ke pemerintah sampai kita pensiun di umur 60, tetaplah gak akan kebeli satu rumah pun. Itu baru hitung-hitungan secara sederhana. Gimana kalau kita menambahkan yang namanya inflasi harga rumah dan persentase kenaikan upah atau gaji di hitungan tadi? Jelas, ini makin jauh dari yang namanya membantu. Perlu kamu tahu, harga kenaikan rumah itu mencapai 15% setiap tahun. Ini untuk rata-rata keseluruhan di Indonesia. Kalau kota-kota besar, seperti contohnya kota Tangerang, itu kenaikannya bisa mencapai 25% per tahun. Dengan adanya kenaikan harga rumah yang sangat drastis tersebut, ternyata hal itu gak sebanding dengan kenaikan gaji atau upah pekerja di RI. Nah, kenaikan gaji pekerja di RI itu cuma 6,5% per tahun. Ini kalau di rata-rata selama 5 tahun terakhir ya. Itu berarti perbandingan antara kenaikan harga properti dan kenaikan gaji itu gak sejalan. Kenapa? Karena harga properti naiknya gila-gilaan, tapi gaji naiknya cuma pas-pasan. Well, itu kalau kita cuma membandingkan antara kenaikan pendapatan per tahun dengan kenaikan harga properti per tahunnya. Harus kamu tahu, beban finansial orang Indonesia gak cuma dari kebijakan ekonomi yang memberatkan, tapi juga ada dari keadaan yang nyata. Maksudnya itu gimana? Jadi gini, musuh nyata kita di dalam hal finansial yaitu inflasi. Pemerintah melaporkan kalau tingkat inflasi tahunan di Indonesia selama 2023 itu mencapai 2,6%. Tapi kenyataannya, yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah sampai ke bawah, itu jauh melebihi dari angka tersebut. Dan kenaikan itulah yang bikin masyarakat menjerit. Kamu kerasa gak pas naik-naiknya harga beras di 2023 yang sampai menyentuh 20.000 per kilo? Padahal sebelum adanya kenaikan itu, harga beras cuma 14.000 per kilo. Kalau kita hitung secara sederhana, harga 14.000 menjadi 20.000 per kilo itu kenaikannya sekitar 40% lebih dari harga awal. Dan yaps, itu cuma dari kenaikan harga beras yang jatuhnya itu kebutuhan pokok. Gimana kalau dikalkulasikan juga dengan kenaikan harga lainnya, kayak biaya pendidikan, BBM, properti, dan lain-lain? Pastinya kalau di rata-rata, kurang lebih mencapai 20%-an di tahun 2023 kemarin. Gila kan? Makanya, sudahlah diberatkan oleh kebijakan ekonomi yang ada, diberatkan juga oleh inflasi yang terjadi. Makin kocar-kacir gak tuh kelas menengah? Di chapter ketiga ini, Mimin mau kasih tahu solusi bagi kaum-kaum kelas menengah supaya bisa menghindar dari kutukan ini. Seenggaknya bisa bertahan di kelas yang sekarang. Nah, solusinya yaitu ada 3. Yang pertama, get another income. Kalian harus bisa mencari penghasilan tambahan di luar dari gaji utama kalian. Karena jika kalian bergantung pada satu sumber pemasukan, siap-siap, kalian bakal jatuh miskin. Misalnya sumber penghasilan kalian satu-satunya hilang. Let's say, kalian habis di PHK dari pekerjaan kalian. Ya, kondisi ekonomi kalian langsung menurun drastis. Kan ini juga disebabkan karena nggak ada pemasukan dari sumber lain. Karena sesuai yang Mimin bilang tadi, kalau kelas menengah ini belum kokoh pondasinya untuk hal finansial. Ada kebijakan, langsung tepar gak karuan. Solusinya biar kalian gak tepar, kalian harus memperbanyak pemasukan. Nah, itu tadi solusi pertama. Lanjut, solusi yang kedua, yaitu move to digitalization. Dengan kalian beralih dan memahami digitalisasi, kalian akan lebih mudah untuk meraup untung dari peluang-peluang yang ada sekarang. Coba deh, pelajari yang sekarang lagi viral, kayak AI, cryptocurrency, dan lain-lain. Karena digitalisasi ini juga jadi ngaruh langsung untuk pekerjaan atau usaha kalian. Jangan sampai, karena terpengaruh zona nyaman, kalian malah santai-santai aja. Lihat tuh, banyak pekerjaan sekarang yang bisa digantikan oleh AI. Untuk itu, supaya kalian bisa sustain, seenggaknya kalian harus bisa digitalisasi. Dengan paham digitalisasi, kalian tuh jadi tahu, ternyata masih ada celah atau kekurangan yang ada pada AI. Dan ini harus bisa kalian cover. Oke, kita lanjut ke solusi yang terakhir atau yang ketiga, yaitu stop feeding the rich.
Mulai dari sekarang, berhentilah menyuapi yang kaya. Maknanya di sini, kalian harus bisa membagi pengeluaran untuk dibagikan ke kelas menengah atau yang ke bawah juga. Jangan terus-terusan membeli dari pihak atau orang yang sudah kaya. Contohnya nih, kalau kalian biasanya beli kebutuhan rumah tangga bulanan di supermarket, sekarang cobalah sesekali untuk membeli kebutuhan pokok tersebut di toko sembako yang ada di pasar. Dengan kalian membeli dari kelas menengah atau kelas bawah, itu berarti kalian juga ikut melibatkan semua golongan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan perputaran uang di masyarakat itu akan jauh lebih stabil. Kalau sudah begini, yang namanya inflasi itu akan jauh lebih terkendali. Akhirnya inflasi yang terkendali ini akan bisa dirasakan oleh semua orang, khususnya kelas menengah. So, apa nih tanggapanmu soal kelas menengah yang diprediksi bakal hilang dan musnah? Kemudian akan menyisakan yang kaya, kaya banget. Dan yang miskin, miskin banget. Dari video ini kamu jadi tahu, apapun soal kelas menengah dan Mimin juga tadi sudah kasih solusinya yang bisa kamu lakukan sedini mungkin. Mimin berharap kamu yang golongan kelas menengah dan lagi nonton video ini, seenggaknya bisa sustain dengan kondisi yang ada saat ini. Dan semoga kalian yang kelas menengah gak terdampak dari kebijakan dan kondisi ekonomi yang ada. Well, kalau kamu orang yang suka konten mengedukasi dan mendidik seputar keuangan, teknologi, ekonomi, dan bisnis, pastikan kamu sudah subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan saat Mimin upload konten-konten baru lainnya. Nah, buat kamu yang juga aktif di Instagram dan TikTok, jangan lupa juga follow Instagram kami dan TikTok kami juga ya. Karena kami selalu aktif untuk membagikan insight yang bikin kamu lebih cerdas dan lebih cuan. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.